Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Permadani, kelompok Pikachu, kami akan mempresentasikan bisnis plan kita yang bernama Waystax. Kelompok kami beranggotakan Diandra Widyasanti, Fernira Ramadini Saputra, Raisa Zata Akila, Jessica Wiyandaskania, Amalia Rahmani Putri, Ekin Supana Gresha, Adam Rizky Rahmadan, Fadi Fadil Baitur Rahman, Muhammad Al-Fatih, dan Muhammad Ulumuddin. Pada tahun 2020, GHI atau Global Hunger Index Indonesia sebesar 19,1, atau bisa dikatakan tingkat kelaparan di Indonesia masuk kategori moderat untuk pertama kalinya. Ironinya, limbah makanan yang terbuang atau food loss and waste di Indonesia selama 2000 sampai 2019 mencapai 23 sampai 48 juta ton per tahun. Di satu sisi, ada orang yang membuang-buang makanan. Namun di sisi lain, masih terdapat banyak kelaparan di mana orang-orang tersebut tidak bisa mendapatkan makanan. Lalu, food waste bisa menghasilkan senyawa metan yang berbahaya bagi lingkungan karena menyebabkan pemanasan global. Kemudian penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia jika dilakukan secara berlebihan dapat merusak lingkungan dan justru menurunkan tingkat kesuburan tanah. Berangkat dari kondisi ini, kami tergerak untuk memanfaatkan food waste sehingga mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik dan ramah bagi lingkungan. Maka dari itu, kami membuat suatu aplikasi yaitu Wastix. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu Westex. Westex adalah sebuah aplikasi yang menyediakan jasa untuk menyalurkan sampah sisa-sisa makanan dari restoran, rumah makan, ataupun pasar untuk diolah ke bank sampah agar kemudian bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bisa digunakan seperti pupuk, biodiesel, dan juga pakan ternak. Ya, dalam aplikasi Wastech ini ada 3 fitur. Fitur pertama itu adalah fitur pick up, kedua itu ada nearest, dan ketiga itu ada shop. Fitur pertama itu pick up, jadi dalam fitur ini nanti pihak restoran, rumah makan maupun pasar itu dapat mengorder penjemputan terhadap food waste di tempat mereka. Terus yang fitur kedua itu ada nearest. Fitur nearest ini nanti dapat memberitahu kepada pihak-pihak restoran, rumah makan maupun pasar dapat memberitahu tempat-tempat bank sampah terdekat yang dapat memilah sampah food waste ini. Terus fitur ketiga itu ada shop. Fitur shop itu memadai kepada para pelaku usaha pengolahan sampah sisa makanan ini yang telah sampah-sampah makanan yang telah diolah menjadi pupuk, biodiesel maupun pakan ternak itu nanti dapat dijual di fitur shop ini. Terus nanti bagi yang membutuhkan pupuk kompos, biodiesel maupun pakan ternak dapat membelinya juga di aplikasi Wastech. Nah, dalam menjalankan bisnis ini, tentunya kami telah menetapkan beberapa target pasar, yaitu ada pasar modern, kemudian ada restoran, dan ada rumah tangga. Mengapa ketiga pihak ini? Karena mereka per tahunnya pasti akan menghasilkan atau membuang sisa-sisa makanan yang banyak, di mana kita sebut sebagai food waste. Contohnya, kalau kita ke restoran, mungkin kita sering lihat banyak pelanggan yang tidak menghabiskan makanannya. Di mana dari pihak restoran itu sendiri pasti akan membuang sisa makanannya karena tidak mungkin didaur ulang untuk makanan-makanan selanjutnya. Nah, mereka bisa saja kebingungan mau dibuang kemana sisa-sisa makanan ini. Bisnis kami yang mana menawarkan jasa pengangkutan food waste ke bank sampah kemudian dapat diolah menjadi pupuk organik, tentunya menawarkan solusi dari masalah mereka. Karena itu, ketiga pihak ini cocok untuk menjadi target pasar kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini itu sebagai penyedia jasa pengangkutan sampah makanan untuk diolah. Jadi tentu saja aplikasi ini bekerja untuk menyediakan jasa bagi orang-orang yang ingin sampahnya diangkut untuk kemudian diolah. Yang kedua adalah
bekerja sama dengan rumah makan dalam skala kecil dan juga restoran dalam skala yang lebih luas untuk menawarkan jasa pengangkutan sampah makanan. Yang ketiga adalah aplikasi ini juga sebagai konektor atau penghubung antara pihak yang membutuhkan jasa pengangkutan dengan jasa tempat sampah atau yang biasa kita sebut sebagai bank sampah untuk mengolah sampah food waste nanti menjadi pupuk kompos. Yang keempat, profit atau keuntungan itu dihasilkan dari partnership dengan pasar modern, dengan rumah makan, atau dengan restoran melalui layanan jasa pengangkutan. Dan yang terakhir, 5% dari profit yang diperoleh akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sembari meningkatkan kesadaran akan dampak sampah makanan bagi lingkungan. Selanjutnya, dampak. Nah, saya di sini akan menerangkan tentang dampak dari bisnis ini. Yang pertama, dapat membantu menyalurkan sampah makanannya, khususnya dari ketiga partnership kita yang sudah dijelaskan sebelumnya ke bank sampah terdekat. Lalu yang kedua, usaha dalam mengurangi food waste yang akan berdampak pada pemanasan global. Kenapa? Karena food waste yang akan membusuk di tempat sampah itu akan menimbulkan gas metana, dan gas metana itulah yang akan meningkatkan pemanasan global. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurangi dan mengolah sampah makanannya. Oleh karena itu, kita hadir di sini untuk membantu partnership kita agar food waste ini berguna daripada hanya dibuang di tempat sampah saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strengths dan opportunities dari produk kami. Kelebihan dari WasteX adalah kami meluncurkan suatu produk yang ramah lingkungan, serta dapat mengolah dan mengurangi dampak buruk limbah makanan. Selain itu, kami juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan, sekaligus membantu bencana kelaparan. Selain itu, opportunities dari WasteX adalah kami memfokuskan operasional pada pengolahan limbah makanan, sehingga jalannya bisnis kami lebih terarah dan dapat dikembangkan ke arah yang sudah ditentukan. Seperti bisnis-bisnis pada umumnya, bisnis ini juga tentu memiliki tantangannya tersendiri. Yang pertama adalah tidak semua masyarakat sadar akan dampak sampah makanan terhadap lingkungan. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi. Yang ketiga, tantangan dalam mempromosikan aplikasi ini kepada masyarakat melalui kanal media sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, munculnya situs yang menyediakan layanan jasa serupa. Sekian presentasi dari kelompok kami, Little Things Can Make a Huge Impact.